Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 9 orang yang mungkin bergabung dengan topi Jerami di masa depan. Tapi, setelah yang mau lewat berikut ini. Sang mangaka, Eiichiro Oda belum pernah secara resmi mengumumkan ada berapa jumlah kru topi Jerami yang pasti. Meski begitu, Luffy kelihatan punya hubungan yang akrab dengan beberapa orang. Bisa jadi, mereka bakal masuk sebagai anggota baru kru bajak laut miliknya. Nah, kira-kira siapa saja yang berpotensi masuk jadi kru baru Luffy? Berikut adalah 9 orang yang mungkin bergabung dengan topi Jerami di masa depan. 9. Nefertari Vivi. Nefertari Vivi adalah putri Alabasta. Dia sangat mempertimbangkan untuk bergabung dengan kru mereka setelah kekalahan krokodil. Meskipun dia akhirnya menolak tawaran mereka demi bekerja untuk memulihkan negaranya, dia tetap lebih dekat dengan topi Jerami daripada orang lain di luar kru mereka. Dia dan Karu sekarang dianggap sebagai anggota kehormatan bajak laut topi Jerami, setidaknya oleh Luffy dan yang lainnya. Di masa depan kita mungkin melihat dia bergabung dengan Straw Hats. 8. Marco. Menjadi komandan pertama di komplotan bajak laut Shirohige, Marco merupakan sosok yang sangat kuat. Pemakan buah zoantipe mitikal ini bisa berubah menjadi makhluk legendaris, Phoenix yang punya keabadian. Uniknya, Marco juga mengambil peran sebagai dokter lantaran bisa menyembuhkan dengan kekuatannya. Setelah Shirohige kalah, Marco bersembunyi sebelum akhirnya memutuskan membantu Luffy di Wano. Besar kemungkinannya jika setelah perang Wano berakhir, Marco akan ikut kru topi Jerami. Meskipun Chopper jadi dokter di kapal Thousand Sunny, ada pilihan bagus jika punya 2 dokter di satu atap yang sama. 7. Bartolomeo. Bartolomeo adalah kapten klub Barto dan komandan divisi 2 armada besar topi Jerami. Bartolomeo, pengagum asli Luffy sejak Lockdown dan seterusnya, mengagumi kru secara keseluruhan, mengatakan dia mengikuti semua tindakan mereka. Pekerjaan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kru topi Jerami adalah penjaga yang pada dasarnya melindungi kapal selama petualangan mereka di berbagai pulau di dunia baru. Ini ditekankan oleh fakta bahwa di hampir setiap busur, kru berpisah dan seseorang tertinggal untuk melindungi Sunny. Dengan buah iblis Bari-Bari no Mi, masalah ini dapat diselesaikan jika dia membuat penghalang di sekitar Sunny dan kru dapat pergi bertualang ke pulau-pulau. 6. Tama. Tama atau sering disebut Otama adalah sosok anak kecil yang kita temui di Wano. Anak perempuan dengan kekuatan buah iblis unik ini bisa mengeluarkan dango dari pipinya. Dirinya terlihat bisa menjinakkan hewan dengan makanan tersebut. Menarik jika bisa melihat Tama ikut ke kapal Luffy, pasalnya tidak ada sosok anak kecil di kapal tersebut, kecuali Momonosuke yang sempat menumpang. Belum jelas siapa orang tua dari Tama, namun tampaknya anak ini merupakan seorang yatim piatu yang kebetulan diasuh oleh seorang pembuat pedang, Tenguyama Hitetsu. Dulu, Shanks saja sempat dibawa ke kapal Gold di Roger sejak kecil sehingga kemungkinannya, Tama jadi sosok anak kecil yang diasuh oleh Luffy dan kawan-kawan. 5. Carrot. Salah satu syarat kru topi Jerami adalah memperlihatkan variasi. Setelah Jinbei masuk, kini ada ras lain selain manusia yang berada di bawah bendera topi Jerami. Carrot yang menumpang sejak meninggalkan Zou memang seolah-olah jadi bagian dari kru topi Jerami. Sayangnya, belum ada statement resmi mengenai masuknya karakter tersebut. Kala itu, Carrot hanya membantu Pedro dan kawan-kawan untuk mengembalikan Sanji yang dibawa ke Totolan, tempat Big Mom berkuasa.
Alasan mengapa Carrot menyusup ke kapal Luffy pun sebenarnya karena Ming bersosok kelinci ini ingin berpetualang. Tentu hal itu bisa dia dapatkan jika ikut ke kapal Luffy. Seperti anggota topi jerami lainnya, dia memiliki mimpi, dan itu adalah untuk melihat dunia. Dia adalah karakter wanita dan sudah lama sejak kru mendapatkan karakter wanita, kami sangat percaya akan ada wanita ketiga di kru sebelum akhir perjalanan. 4. Bonkurei. Bonkurei adalah mantan agen petugas Baroque Works dan Okama. Sementara dia pernah menjadi musuh Luffy sebagai anggota Baroque Works, keduanya menjadi teman cepat, membuat Bonkurei mengorbankan dirinya untuk Luffy baik di Alabasta dan kemudian di Impel Down. Dia saat ini berada di Impel Down bukan sebagai tahanan tapi sebagai Okama Queen di level 55. Ada kemungkinan besar dia bergabung dengan Luffy di masa depan. 3. Kozuki Momonosuke. Momonosuke memiliki kesamaan dengan Luffy seperti berkemauan keras dan memiliki kemampuan untuk mendengar suara segala sesuatu. Dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan gajah raksasa Zunisha, mampu melihat melalui matanya dan memberi perintah. Ayahnya Kozuki Oden meninggalkan Wano untuk berlayar sebagai bajak laut dan dia memiliki ayahnya sebagai panutan. Ditambah Luffy memiliki kesamaan yang jelas dengan Goldie Roger, dan Oden berlayar dengan Roger. Momonosuke juga memiliki potensi sebagai petarung, dengan buah iblis Dragon Zoan miliknya. Untuk menyelesaikannya, Momonosuke bisa bergabung dengan kru setelah Wano, dan berlayar ke akhir cerita dengan bajak laut topi jerami. Ada kesamaan antara dia dan ayahnya, Luffy dan Roger, dan yang paling penting antara dua pasangan itu, mendukung gagasan bahwa jalan yang sama mungkin diambil oleh Oda. Menunjukkan Luffy membimbing Momonosuke, yang juga merupakan pengalaman pertumbuhan yang hebat bagi Luffy. 2. Caesar Clown. Menjadi anak buah Don Quixote do Flamingo membuat Caesar jadi sandera di kapal Luffy. Bahkan, Caesar sempat jadi rebutan Big Mom setelah Don Quixote Pirates dikalahkan. Anehnya, Caesar selalu membela Luffy dan kawan-kawan dengan membantu membebaskan Sanji. Setelah kejadian di Wolechake Island, Caesar memang melarikan diri. Tapi, dia bisa saja kembali, bahkan membuat kemunculan tiba-tiba di Wano atau tempat lainnya di masa depan. Pasalnya, Caesar merupakan seorang pengguna logia yang belum ada di kapal Luffy. Selain itu, dia merupakan seorang ilmuwan yang juga sangat cocok jadi bagian kru topi jerami. Malah, tingkah konyolnya bisa jadi menambah warna bagi para anggota. 1. Yamato. Yamato adalah putri Kaido, dia sebaliknya secara luas disebut sebagai putranya, karena sering menampilkan dirinya sebagai seorang pria akibat dari kekagumannya yang mendalam terhadap samurai legendaris Kozuki Oden, dan aspirasinya untuk meniru dia. Yamato pernah bertemu Ace di beberapa titik di masa lalu. Dia telah mencoba berlayar keluar dari Wano bersamanya, tetapi borgol ayahnya menahannya di Onigashima. Setelah gagal berlayar bersama Ace, Yamato telah menunggu saudaranya, Monkey D. Luffy, tiba di Onigashima. Dia cukup mempercaya Luffy untuk meminta bantuannya dalam mencapai impian Oden untuk membuka perbatasan Wano. Yamato ingin diselamatkan dari ayahnya dan berniat meninggalkan Wano, bersama kru Luffy sebagai sarana untuk bebas dan menjelajahi laut seperti yang dilakukan Oden. Jika Yamato masuk, dia akan menjadi karakter perempuan yang punya kekuatan fisik besar bagi kru bajak laut Luffy. Itulah tadi 9 orang yang mungkin bergabung dengan topi jerami di masa depan. Jika kalian memiliki daftar lain yang tidak disebutkan tadi, silahkan tulis di kolom komentar. And see you next video.